Halo Sobat Tala, kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa kita bisa mendengar? Orang awam sih pasti jawabnya ya karena kita punya telinga. Tapi apakah kalian tahu bagaimana struktur dari telinga tersebut sehingga kita bisa mendengar? Nah, pada video kita kali ini, kita akan membahas struktur anatomi dari telinga. Yuk simak bersama videonya. Telinga kita merupakan organ vestibulokoklear yang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pendengaran dan fungsi keseimbangan. Telinga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga dapat mendengar karena mekanisme-mekanisme yang terjadi di tiga bagian tersebut ditambah dengan bantuan nervus cranialis ke-8, yaitu nervus vestibulokoklear, dan juga otak. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai tiga bagian telinga tersebut. Disimak ya. Oke, pertama kita akan membahas telinga luar. Seperti namanya, telinga luar merupakan bagian terluar dari telinga kita. Telinga luar terdiri dari auricula atau daun telinga, kanalis acousticus externus atau liang telinga, dan membran timpani atau gendang telinga. Telinga luar juga memiliki sistem drainase limfatik yang terdiri dari superficial parotid lymph node, mastoid, dan deep cervical lymph node, serta superficial cervical lymph node. Auricula atau daun telinga merupakan bagian telinga luar yang terdiri atas tulang rawan elastin dan kulit yang berfungsi untuk melokalisasi sumber suara agar masuk ke dalam telinga. Karena variasi bentuk dari auricula masing-masing individu berbeda, gelombang akustik atau gelombang suara yang masuk ke masing-masing individu juga berbeda. Auricula terdiri dari lobula, fossa triangularis, fossa scaphoid, concha, cavum concha, meatus dari canalis acousticus externus, helix, crura helix, antihelix, tragus, serta antitragus. Auricula sendiri sebagian besar diinervasi oleh nervus ketujuh atau nervus facialis dan beberapa bagian seperti tragus diinervasi oleh nervus auriculotemporal yang merupakan cabang dari nervus ke-53 yaitu nervus mandibularis. Bagian kedua dari telinga luar adalah kanalis acousticus externus atau yang biasa disingkat dengan KAE atau biasa disebut juga dengan liang telinga. KAE merupakan saluran yang menghubungkan auricula dengan membran timpani. Panjang rata-rata dari KAE manusia dewasa adalah 26 mm dengan diameter 7 mm. Namun, ukuran ini dapat bervariasi pada setiap individu. KAE sendiri berbentuk seperti huruf S di mana bagian sepertiga lateral tersusun atas kerangka tulang rawan yang dilapisi oleh kulit yang kontinu dengan kulit aurikular dan bagian 2/3 medialnya tersusun atas tulang yang dilapisi kulit tipis yang kontinu dengan lapisan luar dari membran timpani. Fungsi dari KAE sendiri adalah untuk memproteksi membran timpani dari lingkungan luar. Oleh karena itu, cerumenus dan sebaceous gland pada KAE memproduksi cerumen. Adapun beberapa fungsi dari cerumen yaitu sebagai pelembab epitel pada KAE, antibakterial, antivirus, dan anti jamur alami di telinga. Serta berfungsi juga untuk mencegah debu, pasir, dan mikroorganisme masuk ke telinga lebih dalam. Selanjutnya, bagian terakhir dari telinga luar adalah membran timpani atau gendang telinga. Membran timpani merupakan membran semi-transparan yang berbentuk kerucut dengan puncaknya yang disebut dengan umbo, dengan dasar berbentuk oval dan bagian lateral berbentuk konkav. Membran timpani dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pars tensa dan pars flaccida. Pars tensa menempel pada tympanic plate dari tulang temporal dan terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan squamosa, lapisan mucosa, dan lapisan fibrosa. Lapisan ini terdiri dari serat melingkar dan radial yang membentuk dan mempengaruhi konsistensi membran timpani. Sementara itu, pars flaccida hanya terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan squamosa dan lapisan mucosa, sehingga pars flaccida sendiri lebih tipis daripada pars tensa. Pars flaccida berada pada antero-superior telinga dan dibatasi oleh anterior dan posterior malar fold. Pada membran timpani yang intak akan terdapat refleks cahaya atau istilahnya cone of light.
Untuk telinga kanan, refleks cahaya akan terlihat pada arah jam 5, sedangkan pada telinga kiri akan terlihat pada arah jam 7. Membran timpani disuplai oleh beberapa arteri dan vena. Bagian medial membran timpani disuplai oleh cabang dari arteri auricularis posterior dan bagian lateral oleh ramus tympanicus yang merupakan cabang dari arteri auricularis profundus. Aliran vena membran timpani menuju ke vena maxillaris, jugularis externa, dan plexus venus pterygoid. Membran timpani juga diinervasi oleh nervus auricularis yang merupakan cabang dari nervus vagus, cabang tympanicus nervus glossopharyngeus of Jacobson, dan nervus auriculotemporalis yang merupakan cabang dari nervus mandibularis. Nah, untuk bagian telinga luar sudah semua nih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai telinga tengah ya. Telinga tengah atau cavum timpani terdiri dari beberapa bagian, yaitu tulang-tulang pendengaran yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Tuba eustachius atau tuba pharyngotympani, otot stapedius dan tensor timpani, dan nervus chorda timpani yang merupakan cabang dari nervus ketujuh atau nervus facialis. Cavum timpani berhubungan dengan nasofaring di anteromedial melalui tuba pharyngotympani dan berhubungan dengan antrum dari mastoid di superoposteriornya. 3 tulang pendengaran apabila dilihat dari susunan terluar hingga ke dalam, yaitu malleus, incus, dan stapes yang saling berikatan dan berhubungan membentuk artikulasi. Hubungan antara 3 tulang ini biasa disebut dengan rantai osikula. Processus malleus melekat pada membran timpani, malleus melekat pada incus, dan incus melekat pada stapes. Stapes melekat pada tingkap lonjong atau foramen ovale yang berhubungan dengan koklea. Pada telinga tengah terdapat saluran yang menghubungkan telinga dengan nasofaring, yaitu tuba pharyngotympani atau yang disebut juga dengan tuba eustachius. Saluran ini terdiri dari tulang pada bagian posterolateral dan kartilago pada bagian lainnya. Fungsi dari tuba pharyngotympani adalah untuk menyeimbangkan tekanan pada telinga tengah dengan tekanan atmosfer. Saluran ini memungkinkan membran timpani bergerak bebas sehingga udara dapat masuk dan keluar rongga telinga tanpa hambatan. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta seseorang untuk menelan atau menguap. Tuba pharyngotympani disuplai oleh 3 arteri, yaitu arteri ascending pharyngeal yang berasal dari arteri carotis externus, arteri meningealis media, dan arteri dari canalis pterygoid yang berasal dari arteri maxillaris. Aliran balik vena tuba pharyngotympani adalah menuju ke plexus vena pterygoid. Untuk inervasinya sendiri, tuba pharyngotympani diinervasi oleh plexus tympani yang merupakan cabang dari nervus ke-9. Terdapat perbedaan antara tuba pharyngotympani pada orang dewasa dan anak-anak. Pada anak-anak sendiri, dia lebih pendek dan lebih datar, sehingga mudah terjadi infeksi pada telinga yang berasal dari infeksi hidung dan tenggorok. Gitu pula sebaliknya. Telinga tengah terdapat 2 buah otot, yaitu musculus tensor tympani dan musculus tapedeus. Musculus tensor tympani berorigo di dinding semikanal tensor tympani dan berinsersio di bagian atas tulang malleus, serta diinervasi oleh cabang saraf trigeminus. Otot ini menyebabkan membran timpani tertarik ke arah dalam sehingga menjadi lebih tegang dan meningkatkan frekuensi resonansi sistem penghantar suara dan melemahkan suara dengan frekuensi yang rendah. Musculus tapedeus berorigo di dalam eminensia pyramidum dan berinsersio di ujung posterior kolumna stapes. Hal ini menyebabkan stapes kaku, memperlemah transmisi suara, dan meningkatkan resonansi tulang-tulang pendengaran. Kedua otot ini berfungsi mempertahankan, memperkuat rantai osikula, dan meredam bunyi yang terlalu keras sehingga dapat mencegah kerusakan organ koklea. Sekian untuk telinga tengah, selanjutnya kita lanjut ke telinga dalam ya. Telinga dalam terletak di dalam tulang temporal bagian petrosa yang di dalamnya dijumpai ruang periotik yang mengelilingi struktur telinga dalam. Labirin terdiri dari labirin membran berisi endolim. Labirin membran ini dikelilingi oleh labirin tulang. Di antara labirin tulang dan membran terisi cairan perilim. Labirin tulang terdiri dari 3 bagian yaitu pars superior dan pars inferior serta pars intermedia. Pars superior terdiri dari utriculus dan saluran semisirkularis.
Pars inferior terdiri dari sakulus dan koklea, sedangkan pars intermedia terdiri dari ductus dan saccus endolimfaticus. Terdapat dua bagian utama pada telinga dalam yang memiliki peran penting, yaitu koklea yang berperan sebagai organ auditus atau indera pendengaran dan kanalis semisirkularis sebagai alat keseimbangan. Kedua organ tersebut saling berhubungan sehingga apabila salah satu organ tersebut mengalami gangguan, maka yang lain akan ikut terganggu. Telinga dalam sendiri disuplai oleh arteri auditorius interna yang merupakan cabang dari arteri cerebellaris inferior. Aliran darah vena telinga dalam sama dengan aliran arterinya. Sekian anatomi telinga dalam secara umum. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih spesifik mengenai koklea dan organokorti ya. Organ pendengaran berbentuk seperti rumah siput dengan panjang sekitar 3,5 cm dan berputar 2,5 kali pada porosnya. Poros dari koklea disebut juga dengan modiolus. Modiolus memiliki tinggi kurang lebih 5 mm dan berfungsi untuk menampung berkas saraf dan suplai darah dari arteri vertebralis. Struktur koklea dan ruang periotik yang kompleks membentuk sistem dengan 3 ruang, yaitu skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Skala vestibuli dan skala timpani berisi cairan perilim, sedangkan skala media berisi endolim. Skala vestibuli dan skala media dipisahkan oleh membran Reisner, sedangkan skala media dan skala timpani dipisahkan oleh membran basilar. Pada bagian apeks koklea, terdapat lubang yang menghubungkan antara skala vestibuli dan skala timpani yang disebut dengan helikotrema. Organokorti terletak di atas membran basilaris. Organokorti ini mengandung organel penting untuk mekanisme pendengaran perifer. Organokorti terdiri dari 3 bagian sel utama, yaitu sel penunjang, selaput gelatin penghubung, dan sel-sel rambut yang dapat membangkitkan impuls saraf sebagai respon terhadap getaran suara. Organokorti terdiri dari 1 baris sel rambut dalam yang berjumlah sekitar 3.000 dan 3 baris sel rambut luar yang berjumlah sekitar 12.000. Rambut halus atau silia menonjol ke atas dari sel-sel rambut yang menyentuh atau tertanam pada permukaan lapisan gel dari membran tektorial. Ujung atas sel-sel rambut terfiksasi secara erat dalam struktur yang sangat kaku pada lamina reticularis. Serat kaku dan pendek dekat basis koklea mempunyai kecenderungan untuk bergetar pada frekuensi tinggi, sedangkan serat panjang dan lentur dekat helikotrema mempunyai kecenderungan untuk bergetar pada frekuensi yang rendah. Oke. Sekian dulu untuk video anatomi telinga ini. Untuk memahaminya memang harus diulang-ulang. Jadi feel free untuk mengulang video ini ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena Talamedik akan selalu konsisten untuk memberikan edukasi-edukasi menarik mengenai materi kedokteran. Oke, sekian guys. See you in the next video Sobat Tala.